Hai, selamat pagi semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin menampilkan materi kami tentang analisis kepemimpinan berdasarkan pandangan Aristoteles terhadap sifat manusia dalam pemerintahan. Pandangan Aristoteles tentang sifat dasar manusia dalam kepemimpinan. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau jun politikon yang secara alami hidup dalam masyarakat dan membutuhkan pemimpin. Karena manusia memiliki akal budi, mereka bisa membedakan baik dan buruk serta hidup berdasarkan kebijakan moral seperti keadilan dan kebijaksanaan. Dalam kepemimpinan, sifat dasar manusia ini menunjukkan bahwa pemimpin ideal adalah orang yang bermoral, bijak, dan mampu memimpin demi kebaikan bersama. Tujuan kepemimpinan menurut Aristoteles adalah membantu masyarakat mencapai kehidupan yang baik atau eudaimonia. Konsep kepemimpinan dan pemerintahan yang ideal menurut Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang banyak membahas tentang politik dan kepemimpinan. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan dan pemerintahan dibutuhkan agar kehidupan bersama berjalan dengan baik. Tujuan utama dari kepemimpinan dan pemerintahan adalah mencapai kebaikan bersama. Pemimpin yang ideal adalah seseorang yang memiliki kebajikan, bijaksana, adil, dan mampu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Aristoteles membagi bentuk pemerintahan yang baik menjadi 3. Yang pertama, monarki, dipimpin oleh satu orang raja yang bijaksana. Yang kedua, aristokrasi, dipimpin oleh sekelompok orang baik yang berbudi luhur. Yang ketiga, politeia, pemerintahan berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat. Namun jika pemimpin tidak bertindak dengan kebaikan rakyat, maka bentuk pemerintahan bisa rusak, yaitu tirani, monarki yang menindas, oligarki, kelompok kaya yang berkuasa demi diri sendiri, demokrasi yang kacau, mazhab memimpin tanpa hukum. Bagi Aristoteles, pemerintahan yang ideal adalah yang berdasarkan hukum dan dijalankan oleh pemimpin yang bermoral. Karena hanya dengan pemimpin yang adil dan bijak, masyarakat bisa hidup damai dan sejahtera. Kelebihan dan kelemahan pandangan Aristoteles dalam kepemimpinan modern. Pandangan Aristoteles tentang kepemimpinan menekankan pentingnya moral dan kebijakan. Ini masih relevan dalam kepemimpinan modern karena pemimpin yang jujur, adil, dan bijak tetap dibutuhkan. Ia juga menekankan bahwa pemimpin harus mengutamakan kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi. Namun, pandangan ini juga memiliki kelemahan. Aristoteles terlalu idealis karena tidak semua pemimpin memiliki sifat sempurna. Selain itu, ia kurang menekankan pentingnya sistem, hukum, dan pengawasan yang justru sangat penting dalam kepemimpinan saat ini. Jadi, meskipun ajaran Aristoteles masih bermanfaat sebagai landasan etika, kepemimpinan modern tetap membutuhkan pendekatan yang lebih realistis dan sistematis. Contoh penerapan pandangan Aristoteles dalam kepemimpinan di Indonesia. Pandangan Aristoteles menyebut bahwa pemimpin ideal adalah orang yang bermoral, adil, mengutamakan kebaikan bersama. Di Indonesia ada beberapa tokoh yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kepemimpinannya. Yang pertama itu I.R. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno adalah tokoh yang tidak hanya memimpin perjuangan kemerdekaan, tapi juga membangun semangat persatuan. Ia berpidato dan bertindak demi kebaikan rakyat, bukan mencerminkan kepemimpinan yang berani, visioner, dan berdedikasi untuk negara. 2. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama. Hatta dikenal sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, dan sangat peduli pada keadilan sosial. Ia menolak korupsi dan hidup dengan integritas tinggi. Sikapnya mencerminkan nilai kebijakan seperti yang Aristoteles ajarkan.
Yang ketiga, Buya Hamka, ulama dan intelektual. Meskipun bukan pemimpin politik, Buya Hamka adalah tokoh yang dihormati karena ilmunya, kejujurannya, dan sikap adilnya. Ia menolak menjual prinsip demi kekuasaan, dan ini sesuai dengan pemimpin bijak dalam pandangan Aristoteles. Baik, di sini saya akan menjelaskan relevansi pemikiran Aristoteles dalam kepentingan Indonesia saat ini. Pemikiran Aristoteles tentang kepemimpinan yang berbasis kebijakan masih sangat relevan bagi Indonesia saat ini. Aristoteles menekankan bahwa pemimpin harus memiliki keadilan, kebijaksanaan, dan selalu berpikir tentang kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Yang pertama, pemimpin politik yang adil. Di Indonesia seringkali kita melihat bahwa pemimpin yang lebih meningkatkan kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadi. Padahal seperti yang sudah dikatakan Aristoteles, pemimpin harus mengutamakan keadilan dan kebaikan bersama. Prinsip ini sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya untuk sekelompok orang. Kedua, mengatasi korupsi. Korupsi adalah masalah besar di Indonesia. Aristoteles mengajarkan bahwa pemimpin harus memiliki moral yang tinggi dan bertindak dengan jujur. Jika pemimpin kita menerapkan prinsip ini, mereka akan sulit terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan yang masih sering kita temui. Ketiga, keadilan sosial. Aristoteles juga berbicara tentang keadilan sosial, yaitu pentingnya pemimpin membuat kebijakan yang merata untuk semua orang. Di Indonesia, ketimpangan sosial masih terasa sangat tajam. Dengan mengutamakan kebijakan bersama, pemimpin bisa menciptakan kesempatan yang adil untuk semua warga negara, terutama mereka yang kurang beruntung. Sekian dan terima kasih.